Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar suara di depan ini lebih bagus suasananya kalau begini. Tapi kalau suaranya di sini saya nggak mendengar suasananya. Jadi rupanya speakernya bagus sebenarnya. Ini coba speakernya impor apa dalam negeri kan? Saya tuh suka ngajar ya. Jadi suka ngajar, jadi saya tahu di depan saya orang-orang pintar semua. Jadi kita perlakukan manusia memang semua pintar gitu kan. Jadi saya akan tidak ingin untuk mengajari, tapi saya ingin berdialog. Ada data-data kita siapin, katanya kan evidence based, katanya kan berbasis data kalau berbicara. Nah kemudian kita buat dia sebagai suatu hal yang entertaining gitu kan. Karena kita sudah pusing, karena ada impres 2 yang harus memaksa kita merubah dengan cepat, ya kan? Itu ya Pak Mayudi ya. Jadi kita coba buat nyaman. Saya ucapkan terima kasih pertama sekali tentu ke Pak Mayudi sudah mengerange ini selaku ketua harian. Kemudian di tempat kita ada kawan saya Pak Ripai yang mengurusi UKM, koperasi, ya kadisnya, provinsi. Kemudian Pak Ramadin teman saya sama-sama pelatihan. Jadi ini kebanggaan kita sebagai alumninya Digital Leadership Academy, ya. Jadi jaketnya seperti ini Pak. Cuma tadi saya mau pakai topi, topinya nggak enak dari depan kan. Jadi saya alumninya Harvard ya, dari kan kalau kita bilang Harvard Kennedy School bangga lah ya. Harvard Medical juga itu satu kebanggaan ya. Pak Ramadin, Kepala Biro Pengadaan kita itu Tinsua ya Pak ya, Tinsua dari China. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan. Saya perkenalkan dulu ya. Saya kalau dibilang memang selaku internal auditor, tapi sebenarnya lebih banyak dunia saya di teknologi informasi. Jadi saya pahami, saya cukup mengenal dunia kesehatan. Dulu saya sempat mendampingi lama Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Bulis, sekarang di rootnya Rumah Sakit Cipto, Mangunkusumo. Jadi pernak-pernik soal kesehatan, itu satu kehidupan saya sehari-hari. Dan kebetulan di New Zealand saya 4 tahun, salah satu reform yang keras itu adalah terkait dengan kesehatan, ya, selain sosial. Karena hari ini merupakan business matching, saya sebenarnya pengen lebih banyak mendengar dari Bapak Ibu sekalian dulu, terlebih dahulu, baru kita cocok-cocokkan, karena kan business matching. Jadi Pak Ramadin, ini kita business matching ini kan bukan seminar sebenarnya, bukan satu arah, tetapi program di dalam impresnya adalah percepatan supaya benar-benar dealing, gitu kan? Jadi namanya saya lihat bagus tadi, pameran. Kalau di luar negeri namanya trade expo, gitu kan? Jadi trading dia. Nah, saya pengen tahu sebenarnya, kalau ada mic, tolong panitia, mic-nya ada nggak? Di lapangan ada punya mic sendiri nggak? Ada mikrofon. Tolong mikrofonnya. Ada yang tolong panitia? Bisa panitia cepat dinamik bergerak? Tolong bantu. Nah ya, bagus peserta nih. Bapak dari mana? Siapa panitianya? Oke, tolong pegang mic-nya. Saya minta tolong dikenalin dulu. Ini Kalmet dari tadi saya nggak tahu nih. Kalau Mykonos tadi saya lihat ini kayak alat untuk scanning jantung atau paru-paru, ya. Paling tidak dari depan tolong diceritakan dulu. Kasih yang ya paling depan. Kalmet itu apa sih sebenarnya? Ya silakan di ruangan aja, di ruangan. Yang jualan pun bingung, ya kan? Ini benar-benar saya evidence based audit. Jadi kalau Indonesia disuruh jualan alat kesehatan, yang jual itu sendiri nggak tahu apa yang dia jual. Ya enggak? Begitu saya bilang tolong Kalmet jelasin, cari temennya dia. Iya kan? Yang menguasai, cari lagi di belakang pun lagi ngerokok gitu kan? Iya kan? Coba jelasin apa itu produknya Kalmet. Yang keras. Ya, yang di display saat ini ada EKG Pak, di mana EKG itu untuk rekamin jantung. Kemudian ada USG, ada syringe pump, infus pump, dan kemudian ada pasien monitor. Saat ini display. Jadi bahasa sederhananya alat-alat scanning gitulah ya. Alat scanning ya kan? Dan diagnostik Pak. Alat scanning tubuh lah gitu ya. Iya betul. Oke.
ke sebelah, tolong cepat oper panitia. Ini kan kita bisa matching ya kan? Jadi bukan ngedengerin saya seminar atau Bu Nila tadi sebentar ini. Kita harus mana Bu Nila lagi hormati nih, ya. Kita di lapangan sekarang, di daerah. Ya, Pak. sisi cooler. Dugaan saya ini biasa bawa virus ini kan, bawa apa? Vaksin. Ya, Benar nggak? ya jadi kita dari ada 4 produk yang Ya, yang keras silakan maju dikit nggak apa-apa. Tolong bantu mic-nya kayaknya kehabisan baterai nih. C-Color itu adalah untuk color book untuk membawa vaksin atau darah. Oke. Kemudian kita juga punya instrumen. Jadi mungkin ini sekarang satu-satunya instrumen set bedah yang ada di Indonesia yang pabrikasinya sudah ada di Indonesia. Jadi Oke. kita ada memproduksi itu, kemudian ada masker. Dan kita Satu-satunya juga- Bapak bilang tadi, satu-satunya ya. Iya, kayaknya Oke. sudah baru kita yang sekarang ada AKD bukan AKL, jadi kita udah TKDN kita udah di atas 25%. Ya. Ya, rata-rata seperti Oke, itu. makasih Pak. Ke sebelah Ya, Pak. oke. Biar kita sama dapat semua. Yang jualan coba. Ayo, maju cepat. Makasih Pak untuk waktunya. Kami dari PT Mikonos, kami produk fokus kami di aksesoris patologi Pak, khususnya di kamera mikroskop. Jadi untuk memudahkan para praktisi, khususnya di kedokteran PA ataupun PK untuk mengamati hasil objektif yang sudah disayat atau mungkin sudah disiap untuk tayang dan Oke. dilaporkan. Jadi Oke, terima kasih. alat bantu mata ya Pak ya. Enggak juga Pak, alat bantu. Alat bantu mata untuk nengok kan, nengok patologinya kan. Oh ya, Ya, sama kan Pak. iya, iya. Nah, iya. kita pakai bahasa awam. Oke, Ya, siap. kan? Ya, Oke, terima kasih, silakan Pak. Sebelahnya lagi. Ini lagi masih ini nih. Pak tengah silakan Pak. Jadi pulang hari ini harus ada dealing karena kita percepatan loh. Ya, terima Kalau kasih nggak ada Pak. yang nggak laku barangnya, udah investasi capek-capek, itu percuma kita bikin business matching, ya nggak? Karena kita mau percepatan belanjanya, penyerapannya, ya, untuk produk dalam negeri. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Kami dari PT Mandiri Jaya Medika, kami membawa alat AKD, itu alat antropometri, itu alat ukur, terus ada infus siring, infus pump dan siring pump. Seperti itu produk AKD Pak. Dan dengan nilai TKDN di atas 25%. Oke. Terima kasih. Silakan sebelah lagi. Ini banyak cairan ya Pak nih. Jual liquid kayaknya nih. Selamat siang Pak, kami dari PT Anugerah Rumah Besar, brand kami Jasmine Pak, kebetulan putri kami, terus kami sudah TKDN di atas 50% hampir semua dan sudah masuk di e-katalog Pak. Oke. Siap. Ya, sebelahnya lagi. Salam kenal semuanya, saya dari PT Polijaya Medical dengan Encaiwan. Kami memproduksi alat kesehatan dalam negeri, pabriknya di Depok. Salah satu produk kami yaitu X-ray. X-ray ini satu-satunya produk dalam negeri. Oke. Kami udah tahun dari 2012 memproduksi alat X-ray. Dan kita juga ada hospital furniture, ada oxygen generator, ada hyperbaric, dan produk-produk yang lainnya. Katalog kami ada sekarang 257 item. Ya. Nah, alhamdulillah dalam berproses TKDN juga. TKDN kami lebih dari 40%. Oke, sip. Tuh. Makasih Pak. Terima kasih. Coba sebelahnya lagi. Ini yang kayaknya apa nih menyedihkan ini global ini. Nggak ada penampilannya sama sekali produknya coba. Cuman modal counter doang. Siap, selamat siang. Perkenalkan saya Radit dari PT Ya. Global Medica Engineering. Untuk produk dalam negeri kami ada meja operasi, ada bed pasien, ada Oh. ICU, ada MOT. Kenapa nggak dibawa Ada meja operasinya ke sini Pak? Besok ya Bapak ya, ketika tempatnya lebih luas lagi kita senang lagi untuk bisa diundang ke sini ya. Oke, ya. Terima Silakan. kasih. Sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari PT Sinar Panca Medika. Kebetulan kami bawa alat kesehatan khusus bahan habis pakai, Pak. Ya, yang sudah listing di e-katalog ada sekitar 106 item Oke. dan itu semua sudah TKDN atau AKD. Ya. Ya, barang di kami umumnya seperti kayak sarung tangan steril, sarung tangan non steril, masker dan lain-lain. Seperti Oke. itu, Pak. Terima Ya. kasih. Makasih. Bu Nila, kita lagi memperhatikan bisnis matching beneran. Jadi bukan seminar. Nanti biar ada masalah, Bu Nila lagi kepala pusatnya, yang ngurus TKDN harus menjawab dengan cepat kalau tidak di link hari ini.
Ya, kira-kira di belakang ada yang mau bicara? Silakan, kalau nggak ada kita lanjut. Biar kita adil, jangan dikira nanti saya punya kepentingan untuk milih. Karena kebetulan aja saya ambil di depan ya. Saya Rere dari perwakilan PT Framet Resinuma Sejahtera. Produk kami ini instalasi gas medis yang sudah masuk di e-katalog. Lalu juga kita ada flowmeter untuk unit untuk mengukur tekanan oksigen ini. Kita sudah produk dalam negeri semuanya. Jadi kalau TKDN-nya memang masih berproses, tapi kami optimis bisa sampai di 25-45%. Semua sudah diberikan aspirasi? Ya, cukup ya. Sementara nanti kalau ada yang mau bicara, tolong disampaikan. Jadi acara hari ini itu sudah memang program nasional bagaimana supaya kita cepat segera beli barang yang tapi produk dalam negeri. Kalau perlu kita nggak perlu pakai prosedur-prosedur pengadaan lelang segala, gitu ya. Kita dealing hari ini kita formalkan, gitu kan? Itu yang namanya business matching kan? Ya enggak? Kita pakai lelang yang benar sebenarnya seperti ini, terbuka. Ya enggak? Lelang itu bukan pakai komputer terus isi, itu di belakang layar dia pada main sebenarnya kan? Nah, jadi kita transparansi, kita latih seperti sekarang. Seperti kita tahu bahwa kita punya target 400 triliun, kata Presiden, ya kan? Yang terbesar itu jelas punyanya kesehatan dan PUPR. Ya. Kalau kita tidak achieve di kesehatan, maka tidak akan mungkin mengachieve yang 400 triliun. Nah, sedikit sharing, nanti kita tolong Bapak Ibu kritisi kalau betul apa enggak analisis kami. Sejauh ini apa masalahnya, ya? Atau tantangan atau risiko ya. Kita bisa lihat. Nah, saya sharing di Kalimantan Selatan ini sebenarnya kita punya progres yang bagus. Di provinsi secara ekosistem ya Bu Nila itu sudah bagus. Kita sudah punya tim P3DN. Kemudian kita sudah punya juga pengelola e-katalog yang di Paramadin. Nah, kemudian di provinsi ini sudah punya instruksi gubernur kebijakan terkait dengan P3DN. Itu sudah diatur siapa bekerja apa, ya. Ketua harian, koordinatornya di Sekda, tetapi ketuanya, komando lapangannya di tempatnya Kepala Dinas Perindustrian, Pak Mayudi, ya. Jadi kami sendiri dari BPKP itu mendorong bagaimana instruksi Presiden ini bisa benar-benar jalan. Karena di instruksi Presiden itu kami ditugaskan bukan saja untuk mengawasi, tetapi bagaimana memastikan jalan, ya. Presiden sempat nanya, kenapa bikin program lagi PDN? Apa bedanya yang dulu-dulu? Waktu ditanya Pak Luhut, Pak LBP, ya, apa bedanya program kali ini? Program kali ini diawasi langsung oleh BPKP, ya. Jadi karena itulah makanya Presiden mau menjalankan lagi ya peningkatan program PDN kita ini, ya, percepatan penggunaan produk dalam negeri, ya. Bukan sekedar menggunakan, tapi benar-benar terjadi percepatan. Nah, kalau kita lihat data di depan, kita punya target di Kalimantan Selatan kira-kira 6 triliun harus menggunakan produk dalam negeri, ya. Kemudian datanya sudah kita validasi seperti di depan. Di kiri itu angka-angkanya sejauh ini yang kita validasi itu sudah bagus, tapi di paling atas Kalimantan Provinsi Kalimantan Selatan di tengah. Yang paling buruk, yang tidak ada progres, bagus, itu Tanah Bumbu. Ya, ada dari Tanah Bumbu nggak di sini? Nggak ada. Tidak ada dari Tanah Bumbu. Kenapa Tanah Bumbu ini validasi datanya tidak bagus? Karena bisa jadi sudah diumumkan di RUP, ada komitmen sekian triliun, ternyatanya begitu divalidasi, diverifikasi tidak dapat diyakini. Ya, ragu-ragu. Selama ini kita bilang RUP, sekian triliun, di angka RUP-nya, di aplikasinya LKPP, SPC. Ya, Pak Ramadhin ya. Apakah itu benar? Komitmennya, Pak Jokowi sudah bilang, itu baru komitmen. Komitmen pun tidak valid sebenarnya. Ya, Bu Nila kan, kita punya komitmen 800 triliun katanya. Kita ragu, betul nggak? Coba lihat angka di Kalimantan Selatan. Begitu ditanya, benar-benar nggak angka itu sebesar 6 triliun? Yang berani klaim baru Tapin 100%. Iya, kami yakin. Di bawah tidak yakin. Tanah Bumbu, Banjarmasin itu masih belum yakin bahwa itulah RUP-nya, rencana pengadaannya yang betul-betul untuk PDN.
Dari sana kita bisa lihat angkanya ya, yang sudah direalisasikan, yang betul-betul diuji itu hanya 3%-an rata-rata ya. Ya, tertinggi masih di 10% di Kabupaten Tapin lagi. Karena mungkin duitnya kecil, ya kan? Kalau di duitnya provinsi besar, ya, termasuk rumah sakit Ulin, ya. Jadi ini angka keseluruhan kita. Nah, kalau kita bikin peta di bawah lagi, next lagi, ya, itu yang kira-kira di atas 100% itu ya 22 SKPD, kalau dilihat SKPD-nya ya. Ini untuk yang provinsi ya, Bapak Ibu ya, yang sudah 100%. Ya, Provinsi Kalimantan Selatan itu pemerintah provinsinya sudah ada yang 100%. Kemudian yang di bawah 5%, Pak Mayudi, itu ada 4 SKPD. Kita tarik ke bawah. Nah, ini dinas-dinas yang kebetulan tidak ada di sini mudah-mudahan. Dinas Kominfo. Pak siapa tuh? Oh, X-nya Pak Rifai. Iya, iya X-nya Pak Rifai. Oh iya. Iya, X-nya Pak Rifai maksudnya. X-nya. Jadi Satuan Polisi Pamung Praja Pak Jaki, ya kan? Nah, tadi ketemu Pak Jaki saya. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, BNPB. Yang BNPBD yang harusnya duitnya banyak ini, ya kan? Tidak berani klaim. Sebenarnya berapa persen, ya? 50% baru dia validasi. Realisasinya ada yang 0%. Mudah-mudahan Dinas Kesehatan tidak ada ya. Mudah-mudahan Dinas Kesehatan sudah tidak ada angka di sini. Ah? Perisan nggak ada? Oh ya Pak Mudi dapat. Di tempatnya koperasi coba. Pada koperasi, oh nggak ada ya. Jadi sudah mulai pada belanja. Dinas Kesehatan nggak ada ya? Nggak ada kan, berarti sudah mulai belanja gitu ya. Jadi kita bisa lihat. Nah, kalau kita bicara data, kita tarik ke atas sedikit, itu sekitar 3% realisasinya. Tapi lapornya, kalau lapornya ke Presiden, lapornya ke LKPP, itu sudah 6% ya. Tapi ternyata begitu divalidasi beneran, enggak loh, realitanya kita baru belanja 3%-an ya. Nah kemudian, apa sebenarnya isunya terkait dengan kesehatan di paling bawah? Ya, kita harus jujur ya, bahwa sebenarnya kalau dipaksa belanja dalam negeri, mungkin nggak akan banyak dokter yang mau. Mana dokter-dokter angkat tangan di sini? Ya kan? Yang paling susah itu membina dokter, betul nggak, Ibu? Ya, karena dokter itu lebih takut bukan kepada PH, dia lebih takut pada profesornya, ya kan? Iya, lebih takut pada profesornya, sehingga kalau belanja TI, belanja alat, ya, alat medis, ya, alat kesehatan dan sebagainya itu tergantung profesornya. Jujur, Ibu, hasil binaan di profesornya itulah apa yang dia beli, gitu loh. Dia bukan betul-betul berbasis market, ya. Dia saling ikatannya itu saling kuat, sangat kuat. Siapa profesornya, ya. Termasuk di sini belanja alatnya kedokteran untuk jantungnya itu tergantung yang ngajarin Pak Iwan di Rumah Sakit Jantung Harapan kita, ya kan? Mana deh teman rumah sakit ada nggak Ulin? Ada dari Ulin nggak? Nggak ada. Panitianya yang tuan rumah nggak ada orangnya, ya? Itu sebenarnya belanjanya tergantung dari temennya, gitu loh. Kita harus pahami pola ini. Jadi klannya sangat kuat di dalam pengadaan kedokteran, pengadaan kesehatan, ya. Klan bahasa gampangnya atau kekeluargaannya, iya. Nah, kemudian masalah berikutnya sebenarnya komponen bahan baku impor produk itu sebenarnya sangat tinggi, ya. Itu masalah kita sebenarnya karena kita tidak pernah punya investasi khusus untuk kesehatan. Kebanyakan rajinnya beli. Dididik sekolah kedokteran tapi tidak ada sekolah teknologi kedokteran. Baru mau bikin di Jawa, ya kan? Di Erlangga kalau nggak salah kan? Sudah mulai ada sekolah sarjana teknologi kedokteran. Jadi kita tidak ada sarjana teknologi kedokteran. Kedokternya maju, ilmunya tapi pakai alat teknologinya dari luar negeri, ya kan? Nah kemudian isu berikutnya lagi, industri yang kesehatan TKD itu cuma 3%. Bagaimana mungkin dia secara rata-rata cuma 3% disuruh belanja produk dalam negeri, gitu kan? Nah nanti kita coba lihat bahas strateginya. Pemanfaatan bahan baku rendah, ya kan? Jadi dia sukanya raw materialnya pasti dari luar negeri. Sama seperti coklat. Coklat itu raw materialnya bukan dari dalam negeri. Bijinya dari dalam negeri, begitu kita bikin coklat, raw materialnya dari luar negeri, gitu. Sama seperti kesehatan. Kemudian
regulasi TKDN dan proses PBJ secara elektronik itu nggak jelas. Ya, kalau mau jujur, sebenarnya ngitungnya dari mana? PDN-nya atau TKDN-nya? Bagaimana kalau TKDN-nya tidak terpenuhi? Ya kan? Katanya self assessment, ya kan? Apakah kita betul bisa terapkan self assessment, ya? Dan kemudian insentif industri dari hulu hilir tidak jelas, ya kan? Tidak jelas di kesehatan itu sebenarnya. Kemudian kemampuan industri farmasi nasional terbatas, data industrinya juga terpisah. Nah, kemudian penelitiannya belum betul-betul bagus. Ya, kita masih lemah di kesehatan. Sepakat Bapak Ibu? Itu kan realitanya kan? Iya kan? Kalau kita disuruh beli produk dalam negeri dengan kondisi sekarang, apa benar? Ya enggak? Benar kita benar-benar jujur beli dalam negeri, kita harus akui, ya kan? Nah, kemudian mitigasinya ke kanan, berarti kita harus ya value-nya dulu, sepakat dulu. Pada saat sekarang kita tidak yakin bisa, tapi harus ada keberpihakan. Waktu di Jepang dulu bikin program, saya menggunakan produk dalam negeri walaupun jelek, ya kan? Itu karena yang pertama sekali dibangun value-nya, keberpihakannya, bukan peraturannya, ya. Kalau peraturannya sudah banyak sekali, ya. Peraturan untuk menghukum kita, mengancam kita sudah banyak sekali sebenarnya. Tapi apakah kita berpihak? Apakah kita caring terhadap produk dalam negeri? Itu harus dibangun dari sekarang. Jadi paling tidak hari ini kita punya keberpihakan, sepakat, ya. Kemudian kita harus meningkatkan kapasitas produksi. Kemudian kita harus bikin insentif bagi inspektor, ya, dan kemudian kita subsidi. Nah, ini paling penting. Saya bilang sama Pak Mahyudi, sepanjang Pemda tidak melakukan subsidi terhadap sertifikasi TKDN, tidak akan selesai-selesai TKDN. Uangnya Bu Nila itu cuma 20 miliaran per tahun. Bayangkan, hanya mampu untuk mensertifikasi TKDN orang-orang yang tidak mampu. Ya, kaum duafa. Nah, terus gimana untuk yang industri dalam negeri lainnya kesehatan? Apakah suruh pakai uang sendiri? Enggak mau mereka, ya kan? Mereka harusnya diberikan insentif, diberikan subsidi dari negara, dari pemerintah daerah untuk supaya bisa melakukan sertifikasi. Bu Nila mencoba mengajukan kalau nggak salah 100 miliar, ya Bu Nila kan? Tapi belum disetujuin kan anggarannya kan? Jadi anggaran mereka cuma ada 20 miliar, makanya kita cuma ada berapa? 20 ribuan. Sekarang berapa persen yang TKDN? 20 ribuan. Hanya ada 20 ribuan yang punya TKDN kita, produk kita. Ya, bisa dibayangkan Indonesia sudah merdeka dari tahun 45, ternyata cuma punya 20 ribuan yang benar-benar dia TKDN. Nah, kemudian kita harus lihat risetnya harus kuat, ya. Peningkatan alat itu harus berbasis riset dan kemudian tadi harus ada prioritas penayangan produk di katalog. Jadi kalau orang-orang kesehatan harusnya di tempatnya Pak Mahyudin punya servis yang lebih prime, ya. Jadi kalau memang ada produk yang siap ditayangkan itu dengan prime service, termasuk dengan model seperti ini. Ini sebenarnya layanan yang sifatnya premium, ya. Para pedagangnya yang jualan sama yang beli benar-benar diservis dengan bagus. Saya pikir itu pengantar diskusi. Nah, saya cuma pengen pastikan kalau ada hari ini yang belum dealing, ini sampai jam berapa Pak? Sampai siang? Sampai besok ya. Kalau ada pertanyaan dari buyer, dari sisi demand ya, dari sisi instansinya yang belum dealing, tolong disampaikan ke kita. Hambatannya apa sekarang? Kita close, kita sepakati ya sama Bu Nila, ya ada peristrian, kalau nanti bisa online dari Yankesnya ya, kita buat notulen ya. Kemudian segera diskusi ya. Jadi jangan ditunda-tunda lagi, nanya-nanya lagi kapan. Karena kenapa? Kita harus menggunakan pendekatan clearing house ya. Saya bilang kita clearing sama-sama orang-orang pintar kumpul, kita deal, kita buat kesepakatan ya. Hal-hal yang masih menggantung segera kita putuskan hari ini. Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu sekalian dan benar-benar target kita kecapai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apus Pak Rudi dulu. Ini PR-nya Bu Nila pulang ke Jakarta, beliau banyak PR nih, lapor sama Pak Menteri. Ternyata hasil diskusi di Banjarmasin, wah,
Banyak dapat masukan ini. Izin Pak, kalau boleh saya yang bertanya. Oke, Bapak meskipun sudah dikenal tapi SOP kita kenalkan nama, lembaga, dan pertanyaannya singkat jelas. Siapa? Kebetulan ini Ketua Umum kami Gakeslap baru hadir, Pak Mahyudi. Pak Sugiyadi. Terima kasih Pak Sugiyadi sudah bergabung. Ya. Baik, terima kasih Pak Moderator. Saya Randy, saya Sekjen Gakeslap, izin untuk menyampaikan, menyuarakan suara dari pengusaha mungkin untuk Pak Rudi nih. Saya pikir tadi paparan atau penyampaian Pak Rudi sangat baik, sangat positif. Kayaknya kami mau meminang Bapak jadi Dewan Penasihat kami nih Pak. Selain pengawasan ternyata Bapak pemikirannya strategis, penjual juga rupanya. Izin Pak, kami sepakat bahwa keberpihakan selalu ada, akan tetapi izin, kayaknya teman-teman di sini sepakat nih. Pertanyaannya karena Bapak dari BPKP. Kadang-kadang ada hambatan untuk pengadaan masalah harga Pak. Produk dalam negeri kadang-kadang sering juga harganya lebih mahal dari produk impor. Ini yang menjadi hambatan. Nah bagaimana mekanisme ini bisa mungkin ada arahan, ada masukan dari Bapak dalam menghadapi situasi seperti ini, seperti apa? Karena kemungkinan pihak pengadaan khawatir juga ya Pak, karena harga, walaupun kita ngerti sepertinya ada peraturan pemerintah ya Pak, bisa lebih preferensinya 5 atau 10% lebih mahal. Akan tetapi kan barangkali sosialisasinya kurang dan barangkali arahan itu. Kapus nih Bu, satu lagi Pak. Pak Randy, pertanyaan Bapak ini nggak jelas ini. Oh. Nggak jelas. Bapak bilang produk dalam negeri lebih mahal daripada produk luar negeri. Bapak harus berikan gambaran dong. Apa saja indikasi sampai produk Bapak jadi lebih mahal? Ya, mahal itu kadang sering jadinya karena itu tadi disampaikan salah satu masalah komponen bahan baku masih import, Pak. Dan seringnya memang kalau kita import bahan baku komponen dari negara produsen bahan baku, mereka itu untuk ekspor bahan baku tersebut mengenakan tarif. Tetapi kalau mereka ekspor bahan jadi tidak kena tarif karena itu ada peraturan dari WTO. Itu yang kemarin Gakeslap juga sedang lagi diskusi dengan hubungan di bisnis luar negeri dengan Kementerian Perdagangan. Untuk barangkali bahan baku komponen pun bisa tidak dikenakan tarif di negara eksportirnya. Lalu kapasitas produksi kita mungkin belum efisien sama seperti produsen-produsen besar. Karena kita kan masih mulai ya, sehingga nilai ekonomi produksinya belum cukup efisien sehingga harganya bisa bersaing dengan yang produsen-produsen besar. Kira-kira itu dua sih Pak yang utama. Yang mengapa harga jadi lebih mahal. Silahkan Bapak Ibu narasumber memberikan tanggapan. Satu lagi Pak Mahyudin, sedikit untuk Bu Kapus. Barangkali Bu, kami mengerti kalau Ibu bisa punya program untuk sertifikasi TKDN gratis. Dan kami apresiasi kalau Ibu bisa dapat dana tambahan dan kami anggota bisa mendapatkan program sertifikasi TKDN gratis. Akan tetapi izin Bu, kami sebenarnya pengusaha di sini ingin sekali berpartisipasi. Kalau boleh, didorong untuk biaya sertifikasinya dimurahkan saja Bu. Misalnya satu sertifikat 100.000, 500.000, kami oke. Daripada sekarang kalau nggak salah 15 juta ya. 15 juta Bu. Jadi mungkin katakan untuk industri alat kesehatan bisa diberikan nilai atau didorong hanya 500.000 misalnya. Saya kira itu Bu. Terima kasih. Dua itu Pak. Terima kasih Pak Sekjen, Dr. Randy. Kita berikan aplaus untuk Pak Randy. Saya dulu ntar baru Bu Kapus. Karena saya mau nambahin biar Bu Kapus jawab gitu ya. Karena pertanyaannya kayaknya kita lemparin semua Bu Kapus aja enggak. Jadi Bu, yang Pak Dewan Pengawas, ya Pak, saya sudah banyak jadi Dewan Pengawas Pak Teddy ya. Jadi saya di Indonesia ini Ketua Dewan Pengawas Ikatan Audit Informasi Indonesia. Kita punya asosiasi pemimpin digital Indonesia. Saya di Ketua Departemennya udah kebanyakan Pak. Di Kalimantan Selatan kita punya asosiasi auditor, interauditor pemerintah ya. Kebetulan saya juga ketua umumnya. Jadi untuk yang respon yang harga mahal, ini kenapa penting ya Bapak Ibu, kenapa strateginya di awal tadi keberpihakan. Ya kan? Kita harus meresapi dari mulai atas sampai bawah definisi keberpihakan ini. Ya kan? Dari mulai tingkat high level officer sampai kroco, harga itu tidak faktor dominan, gitu loh. Ya enggak? Jadi kalau orang Madura bilang apa? Bayar 1.000 kok mau selamat gitu kan? Nah,
nggak mungkin yang namanya teknologi kesehatan itu mahal cost-nya. Apalagi tadi kondisi realnya masih banyak produk impornya, gitu kan? Begitu kita bid, ya nggak bisa lah pertimbangannya mana yang paling murah, gitu loh. Itu kenapa ada preferensi harga. Cuma memang saya lihat preferensi harga itu baru berlaku ketika berapa ya? 10M ya Bu ya? 10M gitu loh. Berapa? 15M, ya kan? Mestinya sekarang kebijakan ini, ntar tolong kasih catatan aja Pak, kita masukkan ke nasional, ke pusat. Kemarin Menteri Keuangan tuh datang ke BPKP, juga ini Pak Mahyudin pas banget, karena kita mendapat direction dari BUS SMI, coba bikin action plan yang nyata, apa yang dilakukan dari daerah. Jadi saya tadi materi PowerPoint ini tadi, infografis langsung saya kirim ke Deputi kemarin Pak. Jadi kita harus segera, tadi poin ini penting banget ya, harus ada perubahan kebijakan tadi. Jangan lagi dikunci sekian miliar, harusnya lebih fleksibel gitu loh. Karena sekarang gara-gara kebijakan harga itu yang cari murah, bukan hanya di kesehatan yang jadi bermasalah. Di Kalimantan Selatan ini banyak kontrak-kontrak jalanan yang sebenarnya harusnya sudah mature dari dulu, itu karena dapatnya paling murah, akhirnya hancur-hancuran Pak. Gitu loh Pak. Bagi yang teman-teman di luar, ada nggak di luar non-Kalsel? Bu Kabus saja kali ya. Jadi Kalsel ini aneh sekali saya bilang. Kalau di namanya di Sumatera, saya waktu di Jambi, kepala kantor di sana, itu nggak ada kasus di mana jalan itu tidak beres. Kalau namanya proyek jalan Pak Mayudi, itu sudah ilmu sivilnya itu udah advance Indonesia. Jadi kalau di Kalimantan Selatan masih ada jalannya begini gitu tuh, itu berarti ada satu hal yang saya lihat, oh ternyata belinya selalu pakai harga murah gitu loh. Ya gimana mau beli harga murah untuk konstruksi gitu loh. Itu teknologi advance gitu. Jadi keberpihak tuh harus ada, poin penting tadi sudah terjawab dengan poin apa, dengan masukan kami ya Pak ya, Pak dari gabungan apa, Gapek sih Pak ya? Gabungan apa Pak Midi? Gabungan kesehatan ya, bersama Pak Ketua ya. Jadi kita harus dorong preferensi itu diterapkan. Ya mungkin kali ya pengadaan yang di atas 100 juta harusnya sudah pakai preferensi lah gitu. Karena untuk yang barang-barang ini gitu. Yang ketiga ini saya bukan nakut-nakutin Bu Kapus. Ingat pengalaman BPN ya. Ingat pengalaman pertanahan kita. Dari dulu pertanahan kita tuh selalu ngeles, susah-susah bikin sertifikat. Ya enggak? Akhirnya begitu dipush sama Pak Jokowi, sekarang 2 juta. Tahun depan naikin lagi 5 juta, tahun depan naikin 7 juta, ya kan? Jungkir balik semua orang BPN, ya kan? Dulunya mafianya pertanahan untuk sertifikat, itu ampun-ampunan kosnya, ya kan? Sekarang kita bisa dapat murah, dapat free, bahkan untuk sertifikat. Nah, ini salah satu yang risk yang kita identifikasi itu memang di Kementerian Perindustrian bermasalah, gitu loh. Jadi, udah disampaikan Kepala BPKP di depan Presiden langsung waktu di JCC. Saya lihat cukup berani juga Kepala BPKP Bu ya. Ya itu nonton semua di YouTube ya. Kita juga sebagai peserta, sebagai pegawai kaget juga kita. Jadi kita bilang salah satu kemacetan di Kementerian Perindustrian. Jumlah sertifikasinya lambat gitu loh. Nah begitu kita teliti lagi kenapa? Oh ternyata di outsource. Ya kan? Ke outsource-nya ke Survei Indonesia sama Sukopindo. Ya kan? Harganya dari kemarin saya mau cari-cari berapa ternyata baru dapat sekarang. 15 juta gitu kan. 15 juta Pak, betul. 15 juta. Yang punya perusahaannya bosnya teman saya juga, Pak Rudi di Biro Klasifikasi Indonesia. Makanya saya dulu bingung kan, kok kenapa namanya Biro Klasifikasi, keren banget gitu ya. Sama-sama kita di course di Harvard Pak. Pak Rudi itu rupanya membawai Sukopindo sama SI. Ya, jadi duitnya banyak dari sini. Nah, kita harus punya strategi ya untuk mengembalikan ke fungsinya Kementerian Perindustrian gitu loh. Jadi kayak ingat BPN itu, carilah cara bagaimana supaya cepat sertifikasi sebelum dimarahin sama Presiden gitu loh. Nanti kalau sudah dibuka beneran, udah teriak dari lapangan semua kayak gini, masih juga bilang, oh iya kita cuma punya anggaran sekarang, cepat datang ke Bu Sri Mulyani, minta kalau perlu 1 triliun gitu kan, ya enggak? Sehingga ketika impresnya itu kita ubah, kita sekarang sudah ada impres 2, repositioning semua anggaran harusnya ke sana gitu loh. Jadi yang anggaran-anggarannya KL kita sesuaikan gitu loh. Jargonnya harus ikonnya ke P3DN, termasuk yang provinsi, ya kan?
Pak Yudi kan? Jadi salah satu masalah di provinsi sudah ada P3DN, anggarannya nggak ada, gitu loh. Ya nggak Pak? Betul kan? Karena anggaran itu kan di planning tahun lalu, gitu loh. Termasuk soal tadi yang rencana pengadaan yang tadi ditanyakan mau ke Pak Dirjen Yankes. Karena di plan mau pengadanya tahun lalu, maka segera harusnya karena adanya Impres 2, lakukan revisi gitu loh. Jadi jangan lagi beli yang model yang rencana yang tahun lalu gitu loh. Jadi saya pikir sudah menjawab secara lengkap persoalan yang tadi diangkat tadi ya. Jadi sama-sama asosiasi harus berikan pressure kepada pemerintah, kepada Pak Mahyudini, kepada Kapus gitu kan. Saya bantuin provokasinya gitu loh. Ya. Jadi supaya Indonesia itu semakin bagus gitu ya. Jadi poin ketiga itu sangat penting dicatat, mungkin Bu Kapus nggak bisa jawab sekarang ya. Karena harus nyari duit 1 triliun gimana ya supaya secepat sertifikasinya. Jumlah kita dikit banget gitu. Jadi begitu kita data, oh nggak ada suppliernya gitu loh. Ya. Oke Pak. Silakan Bu Kapus. Baik, terima kasih. Saya jawab yang mana nih? Yang murah. Oh, tadi ada pertanyaan. Bentar. Permohonan Bu tepatnya. Tadi enggak, Pak Rudi sempat nanyain para industri, apakah sudah sertifikasi atau belum, kenapa begitu kan? Jadi teman-teman semua, saya ingin dapat data. Apakah yang pertama, benar Anda sudah memasukkan permohonan sertifikasi? Karena seringkali ada gugatan ke kami padahal dokumen tidak pernah dimasukkan. Kami sudah cek, saya sampai panggil industrinya, saya tanya di depan, waktu itu acara Kemendikbud. Kemendikbud punya anggaran 3,6 triliun. Kemudian Kemendikbud bilang, Bu Nila ini banyak industri dalam negeri, lama sertifikatnya. Saya panggil, saya minta hadirkan. Ternyata saya tanya, tolong, posisi industri Anda saat ini bagaimana? Surveyor juga saya tanya, jawabannya apa? 1, dokumen baru memasukkan. Yang 2 perusahaan, dokumen masih akan memasukkan. Bagaimana saya bisa bilang jawab lama cepat kalau dokumen belum masuk? Kemudian ada juga perusahaan yang tidak melengkapi dokumen. Kami sudah membuktikan ada perusahaan yang waktu memasukkan sama jadi saya kawal. Itu cepat kok, gak ada 10 hari. Artinya kenapa ini? Kok ada yang setahun, ada yang sebulan, ada yang tadi 10 hari. Kuncinya di dokumen. Asesor itu dikejar-kejar dengan target sertifikasi. Jika ada 10 perusahaan, perusahaan pertama lama, perusahaan kedua ditelepon nggak jawab, perusahaan ketiga oh besok ya Pak, perusahaan keempat diajak ketemuan susah. Dia akan memproses perusahaan-perusahaan yang bisa diajak kerjasama untuk melengkapi dokumen. Selama tidak bisa, mohon maaf sampai setahun 2 tahun pun nggak akan jadi Pak. Berikutnya, NIB-nya. Sertifikat TKDN untuk barang itu syaratnya adalah produsen. Mau dia koperasi, mau dia UMK, mau dia IKM, mau dia perusahaan, harus punya izin usaha industri. Kalau IKM cukup NIB industri. Yang kami temui di lapangan, NIB-nya perdagangan. Sampai kapanpun kami tidak bisa proses. Kami akan dikomplain temuan inspektorat. Kami ini bekerja diawasi oleh inspektorat. Jadi kami nggak boleh mengeluarkan sertifikat buat pedagang. Biasanya kalau kami tahu, kami sambungkan dengan penyuluh indak di daerahnya. Kami minta tolong penyuluh indaknya membantu sertifikasi NIB-nya, Pak. Nah ini, jadi tolong. Jadi kalau memang benar, sampaikan ke kami, saya akan cek. Selalu begitu ada komplain,
Bu, sertifikatnya ini lama, saya cek prosesnya di mana. Kenapa kok lama? Dari sekian komplain yang ada, ternyata kesalahannya adalah itu tadi, kalau enggak NIB dokumen tidak lengkap. Kalau dokumen tidak lengkap, maka nilai TKDN-nya turun. Karena nilai TKDN itu diklaim itu dilengkapi bukti lapangan dan dokumen, Pak. Misalkan bilang, ini dalam negeri, buktinya apa? Contoh misalkan, mesin kami ini mesin dalam negeri. Tolong dong diklaim, ternyata buktinya PO. Saya nanya kepada Pak Rudi, apakah PO itu bisa diklaim bahwa mesinnya dalam negeri? Wong baru PO, Pak. Nah, ini loh yang siapa yang menjamin bahwa mesin ini pasti dibeli. Terus mesinnya tidak beroperasi. Seperti itu. Jadi banyak hal yang harus kami pertimbangkan. Kedua, kami harus membedakan local purchase dengan TKDN. Kalau local purchase, Bapak Ibu beli di pasar, beli di supermarket, beli di swalayan, di toko di Indonesia dimanapun, itu adalah lokal. Tapi kalau TKDN tidak sekadar beli dalam negeri. Pasar-pasar kita banyak kok yang dijual made in China. Jadi kita harus hati-hati. Oleh karena itu kita verifikasi. Karena memang tujuan dari TKDN pendalaman struktur, kami berharap industri hilir beli dari industri antara. Industri antara beli dari industri hulu. Hulu pakai raw material, maka kami berharap ada pendalaman struktur industrinya. Sehingga kami harus membuktikan benar enggak kamu beli misalkan saya komponennya beli di PTX. PTX itu bikin apa beli. Contoh Krakatau Steel. Tadi saya ngobrol dengan Pak Randi produsen biji plastik Chandra Asri. Apakah dia semuanya bikin sendiri ataukah dia ada yang beli? Krakatau Steel, apakah semuanya dia bikin ataukah dia impor? Kalau yang Bapak Ibu komponennya beli di Krakatau Steel atau Chandra Asri, tapi adalah impor, mohon maaf tidak bisa diklaim. Gitu loh Pak, makanya kami harus cek itu. Nah, oleh karena itu memang ada keluhan Pak Randi bahwa sertifikat ini mahal. Saat ini kami sedang rapat berkali-kali bagaimana membuat sertifikat ini murah dan cepat. Kami sedang membuat dashboard pemantauan. Jadi di tahun 2022 semua harus daftar di SIINAS. Agar bisa kami pantau. Jadi seperti itu. Jadi kita pantau prosesnya berhenti di mana. Kenapa berhenti ada penjelasannya. Ada berita acaranya. Jadi kami tidak bisa disalahkan. Jadi kalau misalkan benar yang salah adalah surveyor, kita bisa tegur surveyor karena ada berita acaranya. Nah, jadi ditunggu saja. Moga-moga upaya-upaya kami untuk membuat sertifikat ini murah dan cepat segera terwujud. Ini memang PR kami udah dari tahun kemarin kita udah berusaha tapi belum berhasil. Kita coba lagi nanti mana yang bisa kita pangkas tapi insya Allah tanpa mengurangi kualitas. Sekali lagi ya, tanpa mengurangi kualitas kami akan mencoba untuk membuat murah dan cepat. Jangan sampai gara-gara murah dan cepat kami harus mengurangi kualitas. Sehingga nanti dikomplain oleh BPKP, dikomplain oleh Kejaksaan Agung, dikomplain oleh Polda, kenapa Bu Nila ngasih TKDN sekian persen? Lawong gara-gara cepat dan murah. Nah, kalau tadi yang disampaikan Bu, swasta terus terang. Kami kalau swasta belum berani. Kalau andai kata nambah, kita juga sudah berupaya untuk nambah. Itu adalah pemerintah atau BUMN.
Kalau swasta kami terus terang belum berani karena ada NDA, non-disclosure agreement. Kalau nanti banyak perusahaan datang ke saya, Bu Nila, saya mau TKDN, tapi kalau dicek kayak gini saya nggak mau dong. Kalau nanti diketahui lawan saya gimana? Kalau nanti impor tahu gimana? Siapa yang bertanggung jawab kalau data ini bocor? Itu namanya NDA, non-disclosure agreement. Sehingga kalau ini pemerintah atau BUMN kami masih bisa keep. Tapi kalau swasta untuk saat ini ya, mungkin ke depan saya nggak tahu bisa ditambahkan. Tapi untuk saat ini adalah BUMN sama pemerintah. Untuk pemerintah itu berarti harus ada angka PNBP, Pak. Saat ini nilai sertifikatnya di PNBP belum ada. Jadi memang kita berproses lah ya. Itu yang bisa sampaikan Pak Randi, Pak Mayuni, dan Bapak Ibu semua, terima kasih. Saya mau memberikan komentar kritis aja. Kita harus pahami bahwa kadang-kadang kita perlu tukeran kali ya. Pak Teddy ya, Pak Teddy namanya ya. Pak siapa? Pak Randy. Pak Randy jadi dirjen gitu kan, cara pikir birokrasinya akan berubah. Ya kan? Birokrasi Indonesia itu kebanyakan pola pikirnya tadi seperti Pak Bu Kapus. Ya kan? Itu harus terjadi siap-siap perubahan radikal. Karena ya waktu Pak Jokowi itu untungnya nggak ada periode 3 gitu ya. Karena waktu Pak Jokowi kita banyakkan public service itu kebanyakan ke individu perorangan. Ya kan? Bisa dibayangkan sertifikat itu yang ke perorangan tiba-tiba BPN itu dipaksa untuk cepat mengejar target jutaan yang tadinya lambat sekali bikin sertifikat, ya enggak? Nah, saya pesankan aja nih untuk diantisipasi oleh Kementerian Perindustrian, ya kan? Pola pikir yang tadinya sifatnya reaktif harus menjadi proaktif, ya kan? Jadi model tadi murah dan cepat, ya bagus. Kalau buruh minta duit sebesar-besarnya ke Kementerian Keuangan, ya kan? Terus kemudian pola pikirnya juga tidak bisa nunggu. Kalau dengan begitu, nunggu orang. Karena kenapa? Industri kita pada dasarnya tidak banyak. Kalau mau jujur kebanyakan kita broker. Ya Pak, pedagang. Gitu kan? Izinnya makanya izin perdagangan. Ya enggak? Dipaksa sekarang tiba-tiba karena instruksi nomor 2 tadi, kita menjadi industri. Keberpihakan kepada industri dalam negeri. Bukan sekedar produknya. Sementara kita tidak punya strategi khusus untuk pengembangan industri dalam negeri. Makanya saya dorong Pak Mayudi. Pak Mayudi kalau perlu cari duit, kalau memang mintanya 15 juta, ya kan, dibiayain, coba lobby dengan Pak Gubernur, dengan DPRD. Berapa kasih industrinya Kalimantan Selatan, bisa cepat untuk sertifikasi, ya kan. Jadi, ya tadi kalau di sini Bu Kapus, saya terkenal diri sih Pak ya? Ya Pak Mayudi ya? Jadi kalau saya memberikan komentar di teman-teman Pemda itu seperti mengiris gitu kan. Di pusat sama lah. Saya dulu ngembangin yang pelindungi-lindungi, ya sekarang bisa integrasi itu kenal saya Bu. Jadi saya cukup keras karena saya dulu Kapus Infonya, dengan teman-teman BNPB, Kementerian Kesehatan, jangan lagi bikin macam-macam gitu kan. Kita harus punya satu sistem integrasi gitu loh. Termasuk ini kita harus antisipasi ya, harusnya proaktif. Dengan cara apa? Hari ini kan kumpul industrinya, ya enggak? Jangan lagi nunggu entry aplikasi, kumpulin aja sekarang bersama-sama dengan asosiasi, ya kan? Kalau memang tidak ada orang, berarti kan kerjasama dengan Pak Mayudi, Kadis Perindustrian. Karena Kementerian Perindustrian tidak punya kaki tangan di daerah, tidak punya unit vertikalnya. Maka tugas pertama adalah mengempower Dinas Perindustrian supaya bisa mengkolek, ya kan, proaktif, mengambil industri mana yang akan kita masukin. Kalau nunggu dia datang, kapan datangnya? Dia cuma sibuk nyari duit, sibuknya dagang. Ya nggak Bapak Ibu? Yang dikejarkan cuma target, berapa persen, bottom line-nya berapa rupiah akhir tahun, itu salah sales. Tidak ada yang berpikir industrinya gitu loh. Makanya sekarang Pak Mayudi dapat giliran ya Pak ya. Ntar bentar lagi Pak ini, Pak Ripai gitu loh. Jadi salah satu ya Pak Ramadhin gitu kan, Kadis Perindustrian sudah bagus sekarang, dia sudah melit dan isu-isunya sudah ketahuan. Nah buatlah relasi dengan cara yang sehat,
proaktif, cerdas dengan Kementerian Perindustrian. Itu silakan di-handle di belakang. Ya kan? Apakah cara duitnya? Provinsi tolong dong modalin gitu kan. 15 juta gitu kan. Atau nanti pakai swasta gitu kan. Saya pikir itu kita harus open mind lah. Karena masa kita nggak percaya sama swasta. And non-disclosure agreement itu berlaku terhadap tidak hanya untuk BUMN. Karena BUMN itu pada dasarnya adalah korporat, gitu kan. Agreementnya sama dengan kita ke swasta, gitu loh. Jadi kalau saya pensiun sebagai orang swasta, apa yang terjadi di dalam disclosure saya terikat, gitu loh. Dihukum dia punya, gitu loh. Dan kita banyak IT kita itu sebenarnya dikelola orang swasta, gitu loh. Masa kita nggak percaya? Siapa yang jadi swasta? Kan anak-anak kita juga, ya enggak? Apa tetangga kita, saudara kita. Begitu kita ada statement bahwa swasta non-disclosure nggak bisa, gimana sih? Enforcement APH, penegakan hukum berlaku tidak hanya terhadap BUMN, ya kan? Nah, sering kan konyolnya kalau di IT dulu Telkom minta proteksi ke kita. Loh, Anda kan sudah BUMN, korporasi, sama dengan perlakuannya dengan provider lain, gitu loh. Termasuk yang soal ini. Jadi harus open to be discussed, gitu loh. Idea tadi yang disampaikan oleh Pak Mayudi, sampaikan aja ke pusat, gitu loh. Tidak perlu defensif, gitu loh. Jadi kita harus proaktif dengan situasi sekarang. Kalau nggak lihat aja deh, bulan depan Pak Jokowi pasti agenda settingnya itu, kenapa targetnya macet? Kita punya 1 juta, ya Pak Ramadhin ya. 1 juta untuk segera produk masuk ke dalam e-katalog, ya. Bukan hanya 400 juta Pak, bukan hanya 400 triliunnya, ya kan? 400 triliun kita sedang kejar. Tapi ada 1 juta ya yang harus masuk ke e-katalog. Sejauh ini cuma sekitar 200 sampai 300 ribu e-katalog. Bisa dibayangin, satu sisi dia industrinya tidak ada, satu sisi lagi dia masuk ke e-katalog aja udah gampang dia. Yang masuk sekarang ke SPSE yang bertransaklator itu sebenarnya banyakan ojol. Ya enggak? Broker, bukan benar-benar industrinya. Makanya sekarang kebanyakan yang jadi PPK itu pening. Karena waktu dia ngebid, waktu mereka bid kok bagus ya Pak ya? Iya ya ojol yang pakai, yang jalan. Broker-broker ini gitu loh. Nah, jadi ini kita kompleks sebenarnya gitu loh ya. Nah, dari hasil seminar ini angkatlah temuan-temuan yang kritis, findingnya, ya tidak perlu basa-basi, segera bikin planning yang proaktif. Kalau enggak, ya siap lagi nanti Pak Jokowi akan marah-marah lagi gitu. Kalau Pak Jokowi marah-marah, yang kena tuh kepala program BPKP lagi gitu loh. Percaya enggak? Jadi ke waktu di sini Pak vaksinnya macet, penyerapannya tuh Pak, Kadis Kesehatannya Pak Muslim, saya kejar terus. Karena bukan hanya Pangdam Kapolda Pak, Kaper BPKP itu kena gitu loh. Kita bikin turat, kenapa nih penyerapan vaksinnya lambat? Kenapa ini itu dicatat. Jadi sama-sama sekarang, jadi mohon maaf juga kalau seandainya kalau saya ke provinsi ya kalau macet segera kan, Pak Sekda gitu aja kan. Ya Pak Sekda kalau kepala biro gitu Bu Kapus, saya kalau langsung aja ke slot satunya gitu loh. Kita berikan applause dulu dengan narasumber kita. Saya kira menarik sekali apa yang terjadi diskusi pada hari ini, luar biasa. Saya tidak usah menyimpulkan karena Bapak Ibu sudah mendengar semua. Tetapi yang jelas kita punya PR bersama. Kepala Pusat P3DN ada punya PR. Kepala BPKP, Kalsel maupun Kalteng nanti di sana, Bu Ana, saya kira beliau terus mengawasi kita. Nggak apa-apa. Ini beliau partner kerja kita. Nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang mengawasi kita nggak semangat. Dorong. Saya minus 3 hari yang lalu, beliau ini rupanya SMS Pak Sekda. Pak Sekda terusin ke saya. Isinya bisnis matching. Padahal saya dengan Kak Kesem udah sepakat nih mengelasaran ini. Saya kira poin penting disampaikan Ibu Kapus tadi, beliau siap memberikan pelayanan sebetulnya, tinggal kita-kitanya yang menyesuaikan dengan persyaratan yang diminta. Oke Bapak Ibu ya, terima kasih atas partisipasi semua peserta, terima kasih atas partisipasi semua teman-teman yang berpameran. Mudah-mudahan bisnis matching bisa berlangsung dengan baik sampai besok hari. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kami melaksanakan koordinasi untuk pelaksanaan seminar. Selanjutnya kami kembalikan mikrofon kepada MC.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.